Halo guys, balik lagi di Checkpoint Dokumentari. Hari ini kita nggak cuma main game aja, tapi kita bakal bongkar habis sejarah dibalik salah satu game horor indie paling epic, White Silence. Ini bagian dari seri Tales Beyond the Tomb dari 616 Games. Game ini nggak cuma menyiapkan ketegangan, tapi juga menyelam ke misteri dunia nyata yang bikin geleng-geleng kepala. Kalian siap-siap, karena kita bakal analisis gimana cerita tragis di dunia nyata bisa jadi game horor digital yang bikin kita bertanya-tanya. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke White Silence, kita kenalan dulu sama otak di balik game ini. 616 Games. Siapa itu mereka? Nah, mereka ini studio indie yang udah punya nama di genre horor. Pendekatan mereka sedikit unik. Daripada bikin game gede-gedean kayak game AAA, 616 Games ini konsisten ngeluarin game-game horor mini yang ceritanya diambil dari kejadian atau misteri dunia nyata. Ini udah jadi ciri khas mereka, dan White Silence salah satu buktinya. Mungkin kalian udah gak asing sama reputasi mereka di seri Tales Beyond the Tomb sebelumnya. Game-game mereka itu selalu berhasil bikin suasana yang khas. Walau budgetnya nggak gede, tapi nampaknya ke emosi pemain itu luar biasa. Cara ini bikin mereka bisa fokus ke cerita yang kuat dan suasana yang bikin kita hampir meninggal. Nggak cuma ke grafis yang super realistis. Jadi, pas 616 Games ngumumin game baru, para pecinta horor sudah pasti bakal tahu mereka bakal dapat sesuatu yang beda dan pasti bikin kita penasaran. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru dan mungkin yang bikin White Silence ini jadi magnet. Inspirasinya dari insiden Dyatlov Pass yang tragis. Buat kalian yang belum tahu, ini salah satu misteri terbesar di abad ke-20 yang sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi, di bulan Februari 1959, ada 9 pendaki ski yang udah jago tewas secara misterius di pegunungan Ural bagian utara Uni Soviet, yang sekarang jadi Rusia. Apa sih yang bikin kasus ini misterius banget? Pertama, tenda mereka itu ditemukan sobek dari dalam. Kayaknya sih pendaki-pendakinya panik terus buru-buru keluar. Yang kedua, beberapa korban ditemukan cuma pakai baju tipis atau bahkan nggak pakai baju sama sekali di suhu yang dinginnya minta ampun. Ini nunjukin mereka keluar tenda buru-buru tanpa persiapan. Dan yang paling creepy, ada teori-teori tentang kekuatan nggak dikenal atau bahkan fenomena selam. Semacam kondisi mental yang bikin orang hilang akal sehat, terus lari tanpa tujuan di tengah dingin. Ini penting buat dicatat. White Silence ini ngambil dari inspirasi insiden cuman dari segi suasana saja, bukan benar-benar sama persis. Game ini nggak nyoba bikin ulang setiap detail kejadian Dyatlov Pass, tapi cuma ngambil inti dari misteri, ketidakpastian, dan rasa ngeri psikologis yang nyelimutin insiden itu. Fokusnya itu ke perasaan terisolasi, kepanikan yang nggak jelas asalnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab. Pas banget buat dijadiin game horor. Gimana sih 616 Games ini nerjemahin kengerian Dyatlov Pass ke dalam game? Jawabannya ada di proses desain dan estetika yang benar-benar niat. Mereka paham banget kalau mau bikin ketegangan yang dalam, setiap elemen visual dan audio itu harus nyambung. Salah satu ciri khas yang paling kelihatan itu visual VHS retro. Ini bukan cuma gaya-gayaan, tapi memang sengaja dibikin biar makin kerasa nyata. Estetika VHS ini masih kesan rekamannya lama yang buram, goyang dan banyak glitch, kayak kita lagi nonton rekaman asli dari kejadian yang udah lama banget. Langsung kita dibawa masuk ke suasana nostalgia yang bikin kita hampir mokat. Selain itu, efek dingin dan salju itu bener-bener dominan. Lingkungan bersalju yang luas dan gak ada habisnya, ditambah efek visual kayak kabut, langsung bikin kita ngerasa sendirian dan rentan. Kalian bener-bener bakal ngerasain dinginnya menusuk tulang, padahal cuma lihat aja. Tapi yang paling penting mungkin itu desain audionya. Suara angin yang menderu-deru, langkah kaki yang samar di salju, dan detak jantung karakter yang semakin cepat pas tegang. Semuanya dirancang buat bikin suasana isolasi psikologis. Setiap suara kecil itu diperhitungkan banget buat mancing rasa takut. Bukan dari jumpscare murahan, tapi dari rasa sendirian dan terancam di tengah lingkungan yang dingin dan mematikan. Ini bukti kalau 616 Games itu jago banget gimana caranya audio bisa jadi alat tempuh di game horor. Jadi, gimana sih kita ngalamin semua itu sebagai pemain? White Silence itu first person walking simulator yang fokusnya ke investigasi lingkungan. Kalian gak bakal nemu banyak tembak-tembakan atau puzzle yang ribet di sini. Justru, game ini ngajak kalian buat pelan-pelan nyelam ke lanskap bersalju, nyari petunjuk dan ngumpulin informasi. Inti dari gameplaynya itu ngumpulin dokumen, rekaman, dan artefak.
Kalian bakal nemu kaset VHS, catatan ekspedisi, jurnal pribadi, dan macam-macam petunjuk lain yang pelan-pelan ngebuka cerita di balik kejadian yang kalian alamin. Setiap item yang kalian temuin itu bukan cuma barang koleksi biasa, tapi potongan puzzle yang ngisi kekosongan cerita. Bikin misteri dan ketegangannya makin dalam. Salah satu mekanik yang paling seru dan efektif itu sistem sanity dan efek halusinasi. Makin lama kalian di lingkungan yang bikin tegang, atau makin banyak hal yang aneh kalian lihat, tingkat kewarasan karakter kalian bakal makin turun. Nah, pas sanity kalian udah tipis, kalian bakal mulai ngalamin halusinasi visual dan audio. Ini bisa berupa bayangan sekilas, suara-suara aneh, atau bahkan lingkungan yang jadi aneh. Efek ini nggak cuma bikin game makin serem, tapi juga pinter banget bikin pemain mikir mana yang nyata dan mana yang cuma ada di kepala karakter mereka, menciptakan horor yang bener-bener bikin tegang secara psikologis. Gimana sih reaksi orang-orang ke White Silence? Kita intip data dan obrolan di komunitas game. Di Steam, White Silence ini umumnya dapat ulasan mostly positif, sekitar 71% ulasan positif. Tapi perlu dicatat, beberapa waktu setelah rilis ada sedikit penurunan jadi mix, sekitar 68%. Ini nunjukin kalau mungkin ada beberapa hal yang bikin pendapat pemain jadi beda-beda. Di forum-forum kayak Reddit, banyak banget obrolan seru tentang gimana game ini mengadaptasi cerita Dead Love Pass. Para pencinta horor dan sejarawan amatir sering banget bahas kalau game ini nggak ambil sosok nyata atau detail spesifik dari korbannya, tapi cuma nangkap suasana dan mood insiden itu. Ini poin penting yang banyak diapresiasi karena game ini nggak manfaatin tragedi, tapi fokus ke pengalaman horor murni. Selain itu, banyak juga video YouTube yang ngebahas lore atau misteri di balik game ini. Kalau kalian nemu kreator konten kayak beberapa kreator konten horor yang udah nyelam lebih dalam tentang cerita dan teori di balik White Silence, ini nunjukin kalau game ini nggak cuma berhasil nakut-nakutin, tapi juga mancing diskusi dan teori di antara para pemain. Bukti kalau cerita yang dibikin 616 Games itu dalam banget. White Silence dari 616 Games ini bukti nyata kalau game horor itu nggak selalu butuh budget gede atau grafis super realistis buat jadi bagus. Dengan ngambil inspirasi dari tragedi nyata Dead Love Pass, ditambah desain visual VHS yang unik, desain audio yang bikin merinding, dan mekanik sanity yang pinter, game ini berhasil bikin pengalaman horor yang dalam, psikologis yang bener-bener kita mau meninggal. Ini game yang memaksa kita untuk mikir, bukan ngerasain sendirian, dan buat ngadepin rasa ngeri yang nggak kelihatan, cuman terasa. White Silence itu bukan cuma tentang jump scare, tapi tentang bikin rasa takut yang ngerogoti pikiran. Mirip sama misteri yang nggak terpecahkan yang jadi inspirasinya. Kalau kalian lagi nyari game horor yang beda, yang ngandelin suasana dan cerita di atas segalanya, nah, White Silence ini wajib banget buat kalian coba. Gimana menurut kalian? Udah pernah nyoba White Silence belum? Atau ada game horror indie lain yang menurut kalian berhasil banget bikin horor psikologis? Share pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe ke channel ini buat konten sejarah game horror lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman dan jangan sampai kesasar di salju.